menjaga hubungan tuh buat gue sekarang penting ya. Lu kenapa lagi? Gue baru bilang gini, seneng ya ketemu yang muda-muda, Dylan. Aku ketemu lagi, hari ini kenalan sama Elina York. Kalau sama yang muda-muda gini adem, aku tuh bosen tiap akhir pekan ketemunya yang seumur begini. Ngomel melulu. Sebelum kita gali dan kita spill apa yang dimaksudkan oleh si rambut ungu itu, boleh kita angkat gelas kita dong, kita sambut kembali Dylan dan Elina. Selamat datang di Spill the Tea. Nah, aku yakin yang nonton Spill the Tea kali ini sudah bisa mengerti dan menebak arah pembicaraan Karen apa. Yang tadinya masuk, datang mengacak-ngacak, giliran udah berantakan, dia pergi keluar meninggalkan begitu aja. Iya, apa sih itu tuh kalau kayak gitu? Tapi sekarang tuh lagi zaman tahu kayak gitu. Gak habis pikir loh kayak gitu-gitu ya. Nih coba kita pertegas dan kita perjelas ya biar gak saling sibuk menerka-nerka. Kan beberapa kali kita juga membahas di Spill the Tea, apakah benar Amanda Manopo ada hubungan apa-apa dengan Arya Saloka? Kan sebetulnya Aryanya sekarang sudah berpisah kan dengan Putri Anne. Nah terus kan kita berharap dong, Amandanya jadian sama Arya Saloka. Kita kan juga udah pernah kasih lihat kalau Amanda... Siapa sih ngatur-ngatur? Iya. Namanya juga jodoh. Iya kan? Lu keluar dari pintu Trans TV juga bisa jadi lu ketemu sama lu berjodoh. Gimana? Iya. Yang namanya jodoh gak ada yang tahu ya. Betul, lu gak bisa mengatur destiny. Tapi kan itu temanya, Mali. Kalau udah selesai ngacak-ngacak ditinggal. Gua menjaga pada alur tema. Terus kan kita berharap kalau mereka Amanda sama Arya akan jadian. Tapi kan beberapa kali sama kamu gak sih kita di Spill the Tea kita kasih lihat Amanda pelukan sama cowok tuh lawan mainnya di gunung. Kevin. Siapa? Kevin Austin. Kenny. Kenny. Masih mending gue ngatur hidup orang. Lu salah. Enggak, itu Kenny yang dipeluk Kenny. Terus apa salahnya dia memeluk Kenny? Di atas dia sampai di puncak terus dia merasa kedinginan. Tapi kan itu kan udah dibikin klarifikasinya kan kalau ternyata yang di Gunung Merbabu itu ternyata dilamar si Mandanya sama si Kenny. Nah, cuma emang nggak ada yang tahu pada saat itu. Itu lamaran. Itu ternyata dilamar tapi diam-diam. Nah sekarang mereka sudah menikah. Terus apa nih? Lo nggak suka lu pegangnya dia sama? Itu maksudnya Karen masuk diacak-acak begitu berantakan ditinggal. Kita spill dulu deh padahal masalah videonya hidup Kenny. gue loh sebenarnya. Oh wow. Tapi ya pernikahannya mereka itu I love it. I love it karena hanya dalam waktu sebentar mereka bisa mewujudkan pernikahan yang begitu indah. Aku bisa mengatakan. Lo tau gak mereka ngundang berapa orang? Berapa orang? 50 undangan saja, berarti 100. Sorry, kemarin diklarifikasi sama kakaknya si Angel ini. 60, jadi 120 orang. Terus Amanda juga untuk makanan dari kawinannya pesannya di kan dia Satu orangnya tau gak Amanda bilang berapa satu orangnya? 3.500.000. Masa? Karena kan di hotel mewah ya. Mewah. Ya kan? 3.501 kursinya. Coba ada komentar dari netizen yang bilang ternyata berita Amanda nikah beneran. Kasian sama akun shipper Manda Arya Gulung Tiker. Dan menurut aku juga nggak adil kalau kita tuh memberikan judul dan memberikan titel kalau Amanda kemarin itu niat ngacak-ngacak begitu udah diacak-acak ditinggal. Iya nggak sih? Mungkin Amanda nggak punya niat itu loh. Mungkin memang betul apa kata lo bahwa jodoh itu kita nggak pernah tahu. Sekarang aku deket sama kamu. Di depan aku nggak tahu kalau ternyata jodohku adalah kamu. Iya nggak sih Dylan? Betul. Kalau menurut aku sih mereka cocok banget ya si Kenny sama Amanda tuh juga dari face-nya terus dari aura-aura yang terpancar tuh kayak senada seharmonis gitu loh. Betul. Kayak emang cocok banget kayak pangeran-pangeran Korea ketemu sama itu kan mereka sama-sama mermaid juga kan. Iya. Emang sempat satu sinetron setahu aku, soalnya kan aku waktu itu sempat satu sinetron juga sama Amandanya di Mermaid in Love. Nah kalau Kenny sama si Manda ini juga ketemunya di satu sinetron yang sama gitu. Udah lama mereka sinetronnya. Iya. Kalau nggak salah tuh setahun yang lalu deh. Tapi katanya pacarannya tuh baru 2 bulan doang loh pacaran Iya ini. pacarannya 2 bulan abis itu nikah sayang. Makanya diselesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya kan. Tapi emang kalau misalnya cowok sudah mantap tuh langsung diajak nikah Iya. loh ya. Jadi kalau kamu dulu gimana? aku 4 tahun LDR kan. 4 tahun LDR terus yang bayarin kan juga masih aku. Ya wassalamualaikum.
katanya 4 tahun dia katanya mau ngumpulin duit. Ya ujung-ujungnya gue juga yang bayar. Jadi lu udah nunggu 4 tahun, duitnya kagak kekumpul-kumpul, lu juga yang modal nalangin. sendiri. Itu artinya yang bot siapa? Bodong. Ada postingan dari Putri Anne yang juga jadi rame di luar sana. Orang sibuk menduga-duga apakah ini maksudnya itu? Kita spill ya. Pagi di hari pernikahan Amanda, mantan istri Arya Saloka, Putri Anne, posting quote ini di story IG. Setelah gue cari artinya intinya jangan menyerah, fokus lanjutkan, jangan mau disuruh mundur, jangan mau ditarik kembali. Gue langsung mikir kalau Anne bakal tetap lanjut ke depan. Gak bakal mau ditarik kembali sama yang lama meski yang lama itu sekarang udah free. Oh, jadi sebetulnya kalau saya tidak salah tangkap ya, dari itu kan kayaknya kutipan rhyme yang diposting sama Putri Anne tuh mau nunjukin aja kalau laba-laba mah nggak akan peduli, Bo. Dia nggak kayak apa yang terjadi ini peristiwa kecil, dia nggak pusingin. Intinya tuh gitu doang, iya nggak sih? Dia maju, Betul. gue nggak mau balik juga. Iya. Ya, Intinya dia tuh nggak mau ngelihat ke Ya, masa Tunggu lalunya. Putri Anne nih yang terus gimana kabarnya Arya Saloka sekarang? Oh, Ya cuma kan? maksudnya apakah menurut kalian dia balik lagi nggak ya sama Putri Anne? Kalau menurut aku Kak Putrinya nggak mau gitu. Apalagi Udah dia- nggak mau lagi. Dia kan udah bilang tadi kan udah Iya bikin benar. statement kalau aku nggak akan Udah bikin back lagi. statement, benar-benar. Aku lebih mau membahas begini deh. Terserah ya, lu mau balikan, mau apa, terserah. Gue tuh mau pengen tahu ini. Kalian berdua ya, tadi kita berkaca pada apa yang terjadi sama Amanda sama Kenny 2 bulan. Deket, pacaran, terus akhirnya menikah. Iya. Pengen tahu kalian, waktu pacaran atau pendekatan sama cowok, berapa lama jarak waktu tercepat kalian pacaran? Ya kalau aku pacaran aja udah gagal ya, 7 tahun. Habis itu putus. 7 tahun pacaran tuh tapi kalian emang ada komitmen bahwa ini akan akhirnya berujung di pernikahan apa enggak sih? Awalnya tuh kayak emang nggak ada obrolan apa-apa sih awalnya, kayak ya udah kita jalanin aja, tapi keluarga kita udah saling kenal satu sama lain. Cuma pas di di hubungan yang ke-7 tahunnya itu kita tuh kayak baru sadar kalau ternyata visi misi kita nggak sama, terus banyak ketidakcocokan ternyata gitu loh. Cantik, aku tuh selalu penasaran kalau orang putus ngomongnya gini, visi misi kita tidak sama. Gue mau nanya nih sama orang yang ngomong ya, visi misi gue pengen tahu. Bagian mana dari visi sama si misi yang kagak Maksudnya sama sih kayak yang apa? Itu kan bahasa untuk media, Mas. Gimana tuh Dilan? Hah, gue jodorin aja. Coba gimana sih, gimana coba bantuin dong. Enggak. Iya, lu ngapain aja 6 tahun itu? Pulang aja yuk. Ya itu namanya juga pelajaran hidup. Nggak ya. ada. Iya loh. Kayaknya itu Tapi masalahnya. bener, itu poin yang menarik. Berarti kamu belajar bahwa dalam pacaran itu yang diomongin jangan cuma makanan suka apa-apa, tapi lu tuh pengen apa sih dalam hidup? Nah, Yang lu cari dalam hidup apa gitu? Bener, itu yang selalu diobrolin ternyata memang tidak. Iya, tapi kan nggak nunggu juga sampai 6-7 tahun. Cuma begini, ya, Halo. namanya kita dua sifat manusia, pasti kan kita nggak pernah cocok ya. Lama lo 6 tahun tuh. Iya, emang lama sih. Karena kan Ya kita hidup cinta. dia masih muda. Lu 6 tahun besok lagi udah bau. Karena kan ada rasa cinta gitu loh, Iya. ya kan. Yang aku Apalagi- pertanyain itu tuh memang dari awal sebenarnya nggak cocok kemudian dipaksakan atau as time goes by kamu ngerasa Iya, bahwa oh asik. ternyata Iya. nih orang berubah gitu. Maksudnya itu Enggak kan dua statement yang berubah beda sih. ya? Cuma kayak aku ngerasanya setelah semakin lama kayak kok nggak bisa nih diterusin. Putus dari Elina Joy, Gusti Elga dan Angel Kermoy go pabrik pacaran. Ini sebagai bukti nih fotonya nih, mereka go pabrik pacaran, dan menurut tanggapan kamu seperti apa? Ya selamat deh kalau gitu. Mau berkomentar apa lagi? Tapi kan pernah ada kabar berita katanya memang ada orang ketiga memang beneran Kalau ya? itu aku nggak tahu, bener-bener aku nggak tahu kalau misalnya apa ya, kalau misalnya mereka menjalin hubungan di luar, maksudnya di luar sepengetahuan aku nggak tahu sama sekali. Itu kan mungkin diduga atau berita yang beredar. Kamu Tapi peduli apa kalau- enggak tuh? Tapi aku putus pun bukan karena dia ketahuan selingkuh ya, enggak. Oh bukan itu Bukan masalah. karena itu sih. Nggak ada masalahnya. feeling-feeling gitu. Nggak ada Omongan-omongan dari orang luar gitu. Dia kan sebenarnya kan ada orang lele gitu. Nggak. Enggak, justru setelah aku putus ada Baru netizen selingkuhan. yang nge-spill Oh. dia lagi di Jepang gitu. Ah.
gitu. Terus Tapi itu gimana setelah tuh aku putus perasaan ya. kamu? Setelah putus itu berasa kayak Ya kayak, ih kamu mantep banget laki-laki itu gitu. Hah? Mantep banget, kok bisa Kok gitu. bisa bohongin apa nipu kamu gitu? Nggak Bukan nipu nipu. juga. Kan Oh, setelah lu putus, nambah-nambah aku deh. bilang, Nyelingkuhin apa sih? ya udah deh, lanjut. Maaf ya, pernah apa enggak mengganggu hubungan orang? Siapa? Aku alhamdulillah Lu tidak. nanya gue? Ya kalau lu mah gue tahu banyak. Enak aja loh. Aku alhamdulillah berdua. tidak. Aku alhamdulillah tidak. Aku Oke. juga tidak pernah. Good. Tapi kalau diganggu ini Iya, ya hubungan kalau yang diganggu. Oh, Kalau- diganggu pernah? Kalau diganggu aku sempet diganggu. Aduh. Seperfect ini diganggu siapa yang mengganggu? Wah, astagfirullahaladzim. Aduh, Ini ini aku aja nanya. balik lagi nih ke sini nih. Iya, enggak aku nanya, soalnya kita mau bahas Aziza Salsa itu kan juga pernah ngerecokin hubungannya Rachel V-nya sama Salim. Kata siapa? Sampai putus. Lo kok kata siapa sih bro? Kamu kenal ya? Diduga apa fakta sih? Diduga. Diduga. loh. Yuk Juga. sapu bareng-bareng yuk. Nah, tapi ujung-ujungnya Zize itu nggak jadi kan sama Zalim. Zalim kata gua. Salim, Za- salim. za- Salim. banget. Sementara Zize pada saat itu masih jadi istrinya Arhan. Ngerti? Nah sekarang Zize, Ya udah terus. Zize-nya nggak jadi juga sama yang tadi, sama Nah, Salim. Berarti dari cerita lo yang barusan agak ngeribet kanan kiri, salah siapa? Salah gue. Udah pasti itu salah gue. Gue kenal Zize enggak, kenal Rachel V-nya enggak, kenal Salim enggak, kenal Arhan enggak, kenal Nadif juga enggak. Tapi gue berbahagia Zize kalau lu akhirnya pacaran sama Nadif. Langgeng deh lu berdua. Nah, Lu kenal nggak Nadifnya? enggak. Kenal nggak? Enggak. Kenal nggak? Kenal lagi. Kita kenalan ya. Ini dia. Kenal berarti. Itu temenmu ya? Nah, berarti kan Iya, kamu tahu teman-teman. dong. Yang- Ini ulang tahun kemarin kamu hadir ya? Enggak, aku nggak hadir. Untungnya kalau nggak saya ntar kena bully Itu netizen ulang lagi. tahun siapa sih? Itu ulang tahunnya si Ziza emang dibikin, disurprisein sama teman-temannya juga gitu. Kalau yang Nadif foto berdua ini- itu tadi? Duh, kenapa saya doang yang cuma temenan sama dia di sini? Kamu nggak temenan? Kamu temenan dong. Nggak apa-apa. Mungkin nggak etis juga kalau kamu sebagai teman Iya, mengakui betul, sesuatu yang bukan yang bukan kapasitas kamu. Betul, yang bukan ranahnya aku untuk menjelaskan ini ya. Iya. Karena kan mereka juga udah saling gede lah, ya udah. Saling gede. Saling gede. Maksudnya Udah pada saling gede. Udah saling dewasa Iya. gitu. Pertanyaan aku mungkin ini, kalau ini, tapi dia sebagai teman kamu, apakah dia juga menceritakan kehidupan pribadinya dia ke kamu ini? Sebagian. Sebagian sih, enggak. Nah, yang sebagian itu apa sih? Ya nggak bisa dong, sahabat yang baik kan nggak enak iya, ya. nggak boleh, nggak boleh. Coba kamu bisikin aku aja. Jadi begini. Jadi sebenarnya Zizi itu sama Arhan udah Oh, cerai kan? Kalau cerai sih setahu aku emang udah cerai Udah. gitu. Cuman yang rame diomongin orang tuh kan Apa katanya sih? belum masa idah. Masa idah. Masa idah tuh kan masa Di masa-masa yang seharusnya setelah bercerai itu lo sendiri aja dulu. Iya. Nah, kalau nggak salah turn waktunya tuh 3 bulan. Iya. Iya. Nah, tapi ini boom, gaspol gitu kan? Ya gimana orang laku ya kan? Oh gitu so tahu lo, so nggak tahu nih dia nih. Aku emang nggak tahu kalau masa-masa idah itu. Gue tuh tapi kagum loh sama orang yang mampu cepet move on. Lo termasuk cepet apa nggak kalau move on dalam hubungan? Aduh, aku lama. Kalau aku tipenya harus disakitin dulu bener-bener sampai valid nih. Kurang Dilan disakitinnya Iya, sekarang. iya makanya cara perpisahannya kayak gitu kak. Jadi Sampai bener-bener, benar-benar finish enough gitu ya. iya bener-bener oh emang lo banget sih, nggak pantas sih, nggak worth it sih. Jadi cepat move onnya untuk Coba setelah kita itu. telaah dulu ya, bagi orang-orang yang cepat banget move on tuh apakah karena dia sudah menjalani hubungan diam-diam di belakang sebelumnya, atau emang iya bener setelah bercerai, bep, langsung ketemu, langsung jatuh cinta. Kalau aku sih tipe yang susah buat move on lagi kebetulan ya. Karena apalagi aku selama 7 tahun banyak banget gitu loh kenangan yang kayak mulai dari jalan-jalan apa segala macem gitu. Kalau rumah tangganya hadir orang ketiga terus akhirnya jadi cerai, itu kan kayaknya solusi yang expected gitu ya. Yang hebat tuh menurut gua adalah ketika rumah tangga ada problem, berhasil dilalui bersama dan
sampai hari ini mereka masih tetap bertahan. Menurut aku Siapa itu tuh tuh? tantangannya jauh lebih hebat. Siapa Ada tuh tau kira-kira? Kak yang kayak gitu. Contohnya siapa tuh? Randy Kejarnet sama Lady Randy Nayo. Yarnet sama Lady Nayawan. Dan Shanas dan JJ. nah itu. JJ. Kan sampai sekarang mereka masih menikah kan? Betul. Mereka berhasil melalui Masalah rumah masalah. tangga Iya itu. kan? Iya kan? Iya. Iya. Kita spill dulu, ini ada video Raffi minta maaf ke JJ. Sebenarnya kejadian ini tuh sebenarnya heboh banget ya satu Indonesia ya. Yang memang nggak pernah disangka-sangka, ada cerita ini karena kan mereka bisa punya buah cinta itu ketika film sama-sama ya. FTV. Iya, FTV bareng-bareng ya kan FTV katanya. dan itu tuh kejadiannya memang di luar prasangka banyak orang. Tapi apa yang dilakukan Raffi Ahmad sama JJ di sini sih being gentleman sih menurut gue. Benar-benar gentleman banget Iya, sih. gentleman banget ya. Dan yang bikin suka tuh adalah ya seperti Dave tadi bilang, mereka pasangan masing-masing tuh tetap terus berjuang sama-sama, nggak ada yang meninggalkan loh. Kalau aku di sini bener-bener salutnya sama cewek yang disakitinnya ini sih. Bisa terima Karena, gitu iya, ya. karena pada saat itu terjadi di aku juga, aku diselingkuhin, aku nggak kuat gitu untuk maafin gitu kan. Berarti ini perempuan yang memaafkan ini bener-bener punya hati yang luar biasa luas. Legowo gitu ya. Kalian tuh berarti seumuran gak sih sama El, Shiva gitu? Kayaknya seumuran Iya, ya. kayaknya iya deh. Kebetulan aku sahabatnya Shiva ya. Oh, Nah, kamu ikut happy dong berarti? Iya, aku alhamdulillah happy banget akhirnya sahabat aku setelah impiannya dia, perjalanan hubungan panjangnya dia itu, dan finally dia bisa dilamar sama cowok yang menurut Shivanya, menurut keluarganya, menurut temen-temennya oke banget lah gitu, kayak jadi ikut happy, ikut bangga gitu. Dan mereka juga kayak bener-bener sepadan banget Iya. ya. Aku ngelihatnya juga kayak seirama gitu loh ininya, Iya. dari mukanya, face-nya, pembawaannya gitu kayak. Menurut kalian mereka berdua juga sudah sama-sama untuk menikah? Dua-duanya yang aku lihat emang udah sama-sama siap sih, jadi harus sampai ke pernikahan. Mereka sih. tuh pacaran berapa lama ya? Mereka tuh Udah cukup lama, pacaran 3 tahun ada nggak sih? Enggak Kak, enggak. 1 tahun. Belum. 1 tahun. kan baru putus dari yang kemarin. Masa belum nyampe 2 tahun? 1 tahun setengah kayaknya deh. Oh 1 tahun Kayak udah lama banget ya. Iya ya, rasanya. Enggak, Iya ya. aku ngerasainnya kan sebelumnya yang lama itu sama yang sebelumnya. Sama si Rizky Naza. Iya. Sama yang sebelumnya berapa lama ya pacarannya? 4 tahun. Oh, 4 pantas tahun. blunder. Makanya tadi pas kakak bilang kalau cewek pernah bilang nggak boleh lebih dari 5 tahun untuk mengenal itu, dan dia kan putus di 4 tahun karena nggak diajak-ajak nikah. Gitu. Coba kita spill dulu nah ini videonya boleh ya? bener, tuh dengerin. Aku di video itu kayak ngeliat nyeseknya Cipa Haju tau. Oh iya? Kayak aku ngeliat nggak tahu kayak mau nangis aku ngeliatnya. Oh. Enggak, itu tema make up-nya, konsepnya begitu. Enggak, tapi sorot matanya tuh kayak merasa Iya. nyesel juga ya gitu. Gue Bukan spend 4 tahun dan akhirnya nothing. Nah aku mau nanya, nih nggak bermaksud menjelek-jelekan pengalamanmu. Aku cuma Tapi mau mau tanya point of view jokin aja. kamu aja. Jangan dong. Enggak Elina, kamu percaya? Kan aku newbie nih. Iya, nyesel nggak sih? Kayak, aduh, gue udah Aku 5 nggak. tahun nih, I spend 5 years of my life gitu. Aku nggak nyesel. Kalau aku sih nggak nyesel. Aku nggak nyesel. Gue nanya dia dulu. Kalau aku sih nggak nyesel ya, karena menurut aku bisa aku jadiin pelajaran hidup aja Iyalah. sih, bukan penyesalan. Ya kalau misalnya apa ya, kalau emang lu nggak mau jadi penyesalan ya lo ngapain jalanin Memulainya. terus gitu dan memulainya. Oke, kamu bilang kan itu bisa dijadikan pelajaran hidup. Nah, pelajaran hidup yang kamu ambil adalah? Pelajaran hidup yang aku ambil ya. Kenapa gua harus mulai sama dia? Sama aja nyesel. Sama aja Ya, nyesel sama aja ya. nyesel dong. Maksudnya Aduh, Iya. nggak mungkin lagi bilang itu. iya. Ya, matiin dulu deh. Matiin gimana? Matiin dikit-dikit. Spill dong. Kalau gitu di spillnya nanti pada saat kameranya nggak nyala ya. Iya, nanti Kita di spill spill. dulu video saat El bilang, kayaknya Shiva waktu dilamar itu nggak surprise deh. Itu tuh sama aja kayak kalau misalnya kita hari ini ulang tahun dan kita udah tahu dong di tempat kerja kayak masa nggak ada yang surprisein gue. Iya. Gitu, tapi kan nggak tahu kapan
Nah ketika surprise itu terjadi kan tetap kaget dong, tetap seneng dong, tetap. Tapi kan namanya cewek kan nggak mungkin. Iya. Kan nggak mungkin. Iya. Ya apalagi kan Shivanya juga sadar ada kamera gitu jadi kan tetap keep it cute. Cute gitu, demure gitu. Saiki mas lamarannya gitu. Oh gitu. Sekarang bicara mengenai terinspirasi dari ceritanya El sama Shiva Haju ya. Kalau kalian membayangkan, kalian idamannya, idealnya, mimpinya, pengennya dilamar dengan situasi yang kayak apa sih? Kalau aku sih pengennya dilamarnya kayak sambil lihat aurora. Emang kamu pengen dilamar kayak apa? Aku gimana ya? Udah nggak nuntut macam-macam kali Enggak ya? dong, malah nuntut. Nuntutnya Kan gimana? kalau dulu kan udah nggak pernah nuntut. Iya bener, Iya iya bener. Ngikutin juga kan, ternyata maksudnya kayak kecium nggak mampunya. Kalau sekarang kayak pengen Kecil nggak mampu. Tapi ya, apa yang kamu omongin Dylan? Apa yang kamu omongin itu ya? Jadi pengen tahu. Karena banyak juga banyak yang bilang gini. Kalau lagi pendekatan, lagi nguber cinta, cowok itu dari 100 bisa turun ke 0. Dalam arti waktu pertama kali ngejar dia pasti 100. Hebat banget. Begitu udah dapat pasti Ya, intensitasnya kosong. akan turun ke 0. Sementara perempuan biasanya itu dari 0 akan terbangun nyampe ke 100. Banyak yang bilang katanya L tuh begitu ke Shiva, Shiva tuh begitu ke L. Nah, kalau menurut kalian iya apa enggak? Tuh gimana? Kalau menurut aku ya, mereka itu malah sama-sama kayak 50-50 dari awal. Jadi endingnya set ke 100 sama-sama cinta, ayo kita nikah gitu. Iya, Kalau yang aku karena lihat kalau sih. karena kalau misalnya dari nol banget nih ya si cowoknya juga berarti kan nggak akan bisa ngejalin hubungan dong, karena masa ya cowoknya ngejalin hubungan tapi nggak ada rasa suka gitu loh. Iya, Kayak itu benar-benar. terbukti tuh kan. Iya, Al Al-Ghazali. ngejar Alisa tuh 2 tahun. Iya 2 tahun loh ternyata Itu kan mereka. bener apa kata nah kamu? itu kan mereka 2 tahun. Kita spill videonya ya. Jadi awalnya dari cinta. benci, tapi bencinya kenapa sih Alisa? Padahal Al tuh ganteng banget ya, lucu banget, Zaman imut para banget. ini ya wanita-wanita ya. Mungkin gini ya, bahkan aku sendiri pun ngalamin kalau misalnya punya pacar ganteng itu kayak ada rasa tidak Secure. tidak purely bisa memiliki dia gitu loh. Karena dia ya itu tadi ada ketakutan. Bukan menjadi tantangan tapi malah menjadi ketakutan. Iya. Ih sementara- menarik ya. Oh ya. Nah, sekarang kita punya video pengakuan Alisa yang bilang kalau sebenarnya dia memang pengen dinikahin Al. Oh berarti tadi itu pernyataannya Alisa memang pengen dikawinin sama Al setelah menjalin hubungan. Lagi kan sempat putus kan soalnya mereka. Oh. Sempat putus tahun kayak Satu satu sama tahun. lain punya pasangan. Akhirnya ketep soalnya terus jadian lagi baru dia nikah. Gitu. Jadi si Al sama cewek lain dulu, si Oh, Alicia gitu. juga sama Tapi itu sebetulnya ini contoh-contoh yang pas ya dari teori yang dari tadi kita coba buktikan. Apakah benar kalau cowok itu dari 100 ke 0, perempuan itu dari 0 ke 100? Salah satu contoh yang tepat mungkin adalah banyak yang bilang Gigi tuh gitu. Waktu awal kawin masih 0 tuh semangatnya. Oh iya, itu Dan iya sekarang makin kesini makin 100 gitu. Terbukti dari Gigi tuh sekarang katanya diduga lebih kebucinan dibandingkan Raffi. Masa sih? Coba kita spill videonya. Aku percaya itu. Kalau itu sih gue percaya karena dulu kan gue kenal Gigi banget ya. Dan Gigi tuh kan awal-awal memang sama Raffi. Gigi tuh kan orang yang paling cuek ya. Dan dia tuh kayak memvaluekan diri dia tuh cukup di taraf yang sangat tinggi ya. Makanya ketika lagi dideketin sama Raffi, dia tuh adalah Biasa orang yang aja gitu ya? Biasa aja gitu. kan kalau orang kayak Raffi amat gitu. Tapi setelah mereka menikah, menjalani hubungan, karena memang Gigi tuh pernah bilang gue tuh menikah untuk ibadah. Jadi dia benar-benar melakukan itu, ya dia bawa dalam ibadahnya dia, mau apapun yang terjadi dalam rumah tangganya, malah ya sekarang ini jadi Gigi yang semakin bucin. Nah, Gue kalau percaya contoh gitu, yang which is nggak ini, apa-apa. akhirnya sekarang siapa yang bucin? Kan dulu katanya di awal Kris Janahnya malah nggak ada rasa tuh sama si Naksir juga enggak. Oh iya? Kalau sekarang kayak nggak tahu ya kalau dari Kayak sosial Kris media. Jananya yang Kris semakin Jananya bucin. jadi bucin. Jadi bapak banget bahkan Iya. sekarang. Coba kita lihat. Tapi gue tuh seneng ya sama mereka berdua karena memang Kris Jana sama Siti tuh menurut gue mereka tuh couple yang truly apa adanya banget. Jadi mereka tuh kayak sahabatan banget. Jadi mereka bisa mengungkapkan seapa adanya satu sama dengan yang lain. Perasaannya gitu ya. Dan bisa sejelek-jelek apa adanya mereka berdua. Iya. Itu sih luar biasa sih menurut gue. Dan Kris Jana yes,
lu semakin bucin sama istri lo. Tapi bicara mengenai laki-laki yang semakin mencintai istri, mungkin Wendy Cagur juga masuk ke dalam kategori itu ya. Oh wow. Iya kan, dia juga awalnya 100 dan sampai sekarang bahkan malah tetap 100. Makin 100. Iya nggak sih? Orang dia nyata-nyata bilang kok kalau nggak salah kalau dia itu udah nggak mungkin kayaknya membayangkan hidupnya tanpa sang istri. Gila. It's amazing, untuk laki-laki kayak dia tuh kayak orang tua kita zaman dulu banget ya. Kayaknya sekarang tuh jarang. Cinta yang jenisnya mungkin masih Eternal. konvensional. Konvensional. Oke, kita spill. Gimana rasanya lu ya Dylan sama kamu dapet laki modelnya kayak dia? Aku bersyukur banget sih. Kalau aku ya, terus-terusan bersyukur sama Allah kayak udah dihadirkan laki-laki yang sebucin itu gitu. Benar-benar. Oke, sekarang kita punya surprise untuk dua bintang tamu kita. Kali ini surprise pertama akan diberikan untuk Dylan. Yuk Dylan, Yes. Ini surprise buat kamu, ada hate comments dari netizen kamu baca sendiri. La ilaha illallah, harusnya ganti suami Dylan, bukan ganti muka. Tapi sorry, gue udah hilang respect sama lo. Wah, Responnya apa? Responnya, kenapa harus ganti muka? Lah kenapa toh mbak? Duit-duitku loh mbak, duit-duitku, muka-mukaku, hidup-hidupku kok ya nggak boleh aku ganti muka, suka-suka aku mbak. Kalau hilang respect ya nggak masalah sih. Kan nggak Respect- nyakitin semua orang ya. Enggak nyakitin semua orang, itu muka aku gitu. Kalau kamu hilang respect nggak ada masalah. Kalau aku nggak butuh juga respectmu, dan kamu juga nggak harus nge-respect aku. Mantap. Dan Selanjutnya berikutnya, untuk hate comments buat untuk Elina Elina. York. kasihan teman-teman mermaidnya udah pada punya pacar, dia malah sibuk jagain jodoh orang kemarin. Ya gimana ya? Ya namanya juga belum jodoh ya. Kan seperti tadi yang kita bahas juga, yang namanya jodoh nggak ada yang tahu. Siapa tahu setelah nanti Cipa mungkin habis itu aku. Iya. Amin, amin, Hebat amin. That's the cewek-cewek ini ya. spirit. Very good spirit. Oke, berikutnya. Lanjut. Dylan, apa tanggapan kamu melihat foto dan komentar netizen berikut ini? Semoga jodoh, amin, gak guys. Asik, siapa itu lagi? Itu Fadi. Ini Fadi Iskandar gak sih sama Iya. kamu sama Dylan? Terus please setuju banget kalau beneran pacaran. Oh, gimana ya kalau itu? Itu cuma ini aja sih, deket-deket. Ya kita kan namanya temenan ya. Temenan aja Kenapa sama jawabannya semuanya. kayak gitu sih? Deket-deket. Lu kayak keringetan ya ngomong barusan kayak. Ini juga lagi deket ini. Panas. Ini panas apanya? Dia panas ini Udaranya. Gimana Oh. tapi hubungan kamu sama Fadi? Temen itu, temen doang. Tapi masuk ke tipe kamu nggak, kriteria kamu gitu? Iya ya. Kalau apa namanya kriteria itu kita butuh waktu lama banget sih untuk nilai personality orang ya. Tapi nggak 4 tahun juga. Tetap Nyindir dia. 7 tahun ya. Ampun. 7 tahun Tujuh udah tahun. nyindir salah lagi. Tapi jujur Lebih hubungan panjang kamu sama lagi. Fadi udah sejauh apa? Nggak, temen doang. Ya. Temen doang, masih temen doang. Aku kayaknya nggak buru-buru deh. Masih. Iya masih teman Masih. memang. Tapi Kita berarti kamu berteman mengharapkan ada kedekatan yang Lebih. serius gak? baik. Enggak sih, maksudnya kita mengalir aja. Kita berteman sama semuanya. Kalau Kayak sampai kemarin nanti aku bilang, serius kamu mau? wah itu kayaknya nanti deh kita omonginnya kan. Kita belum kenal juga mas. Terus jangan juga aku bilang kayak nggak mau lah ini. Kayak ya apa banget sih emang ininya ini. Tapi aku kalau setuju bilang, loh dengan prinsip kamu itu, Dylan. Pelan-pelan aja dinikmati prosesnya. udah punya anak juga Iya gitu toh? loh. Jadi ngapain kurang apa semua hidupku sebenarnya udah lengkap gitu. Kalau cuma mau berteman ya monggo aja. Mantap. Elina, rate dong ya, dari yang paling dikangenin sampai yang paling biasa aja. Amanda Manopo, Shiva, Baby, Nggak Rebecca bisa Pop. di-rap gitu, semuanya kangen. Cuma kalau yang bertiga ini ya emang udah sering banget nih ketemu. Kan kalau Manda emang dia kan sinetron terus, bener-bener sinetronnya tuh nggak ada yang Padet banget. padat banget. Jadi kita tuh jarang banget ketemu sama Manda. Jadi mungkin yang paling aku kangenin Manda sih. Manda, Gitu, iya. Terus- hebat kamu diplomatis banget menjawabnya, aku suka. Emang karena Manda ya paling jarang bertemu Iya, ya ya otomatis udah. yang paling jarang bertemu paling dikangenin lah. dikangenin. Oke teman-teman mermaid kamu ini si Amanda dan Baby sudah menikah disusul dengan Shiva. Ini menurut kamu ya, antara kamu dan Becca siapa yang akan duluan menyusul Amanda Baby atau Shiva? Ya yang udah pasti depan mata kan Shiva, udah dilamar, udah di depan mata banget, yang pasti udah nyusul duluan ya Shiva.
Kalau aku sama Beka ini hilalnya aja belum kelihatan ya. Laki-lakinya aja belum ada, jadi ya. Belum ada wujudnya. Belum ada wujudnya, jadi who knows gitu. Tapi yang deketin banyak kan? Of course. Alhamdulillah ada. Gini, alhamdulillah pengunjung mah banyak. Yang beli belum ada yang cocok. Kayaknya masih ketahan deh laki-lakinya di bea cukai. Iya. Kasih Syifa Haji ini ada bocoran nggak sih kira-kira kapan akan melakukan pernikahan? Belum ada sih. Belum ada obrolan sama sekali kapan nikahnya sih. Cuma Kira-kira kalau nanti pernikahannya gitu kan kamu berarti harus datang ya. Kamu Iya. akan plus one kamu yang akan ngegandeng kamu siapa kira-kira udah punya cadangan belum tuh? Sewa aja kalau nggak. emang ada gitu ya. Gak ada lagi, belum ada nih. Ya Coba udah kalau kamu nanti butuh untuk yang digandeng, nanti kita berdua gandeng ya. Alina, Amanda Manopo kan baru aja menikah hari Jumat lalu. Kamu datang nggak sih ke pernikahannya Amanda dan diundang nggak? Kebetulan aku memang gak datang dan ya balik lagi itu kan Nggak emang diundang intimate. apa? Nggak diundang, emang karena itu kan intimate wedding banget dan dia kan lumayan orang Manado banyak banget saudaranya kan yang Iya. harus diundang. Jadi mungkin dia mengutamakan keluarganya dulu yang diundang gitu. Cuma ya tetap aja karena kita berteman, aku tetap doain yang terbaik buat Manda juga. Kamu sama teman-teman yang dekat sama Amanda, teman-teman artis gitu kan juga banyak yang nggak diundang tuh. Mereka pada suka ngobrol, kecewa nggak sih kalau nggak diundang? Enggak sih Enggak ya? sebenarnya. Enggak sih. Karena kan Kecewa dong. iya, karena itu kan haknya mereka buat ngundang ya. Maksudnya kita pun pasti ngerti lah gimana, apalagi mahal banget di sana. 3,5 juta per pack yang 3,5 ngerti pack dong. Yang Iya, ngerti ngerti. dong, ya kan apalagi apa namanya goodie bag-nya juga. Ih kalau gue ada nggak ngerti, TV. kenapa lo nggak undang sih? Itu souvenirnya kan gue mau bawa Oh iya, pulang. souvenirnya kan dapet TV juga ya. TV 32 inch. Ada yang dapat mesin cuci nggak sih? Ini kayak undian di mall. Oke, kita masuk di dalam sebuah permainan namanya Seberapa Pintarkah Kamu ya. Pertanyaan ini dijawab aja dari pertanyaan aku. Kalau mau jawab harus bunyiin lonceng ya. Oke, pertanyaan yang pertama, benua manakah yang terbesar di dunia? Asia. Oke, correct. Selanjutnya, alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat adalah? Angklung. Yes, perfect. Selanjutnya, alat untuk mengukur suhu disebut? Termometer. Yes, keren. Apa nama kerajaan Islam pertama di Indonesia? Majapahit. Nope. Sriwijaya. Kutai bukan? Bapak. Islam ya? Islam? Singa Maharaja. Nope. Siapa? Oke, Samudra Pasai. Oh, kasar. Islam soalnya ya. Tumbuhan hijau bisa membuat makanannya sendiri lewat proses? Fotosintesis. Yes, perfect. Selanjutnya ya, tari saman berasal dari provinsi yes? Aceh. Aceh, perfect. Wayang kulit biasanya dimainkan oleh seorang? Dalang, perfect. Saya paling apa nih? Siapa presiden ketiga Indonesia? Yes, B.J. Habibie. yes, perfect. Apa nama tempat bertemunya penjual dan pembeli? Pasar. Yes, perfect. Hewan mamalia yang bisa terbang adalah? Yes, Mamalia yang bisa terbang. 3, 2. Paus. Terbang. Itu ikan nggak sih? Itu lompat. Oke, 3, 2, 1. Kelelawar. Oh, mamalia ya kalau lawan. Warna merah dicampur biru akan menghasilkan? Yes, perfect. 10 tambah 2 dikurangi 12. Yes. Dua. Salah. No. No, perfect. Ih, aku pinter banget. Oke, organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh adalah? Jantung. Yes, perfect. Oke, bye. Siapa yang paling banyak jawabannya? Dilan deh kayaknya. Dilan deh kayaknya. Ih, DPD. Hebat deh.
Terima kasih. Seru banget hari ini walaupun kita banyak mendapatkan insight baru dari kacamata teman-teman baru Gen kita. Z. Gen Z ini. Gen Z. Jangan kapok untuk berbagi cerita hidup bersama kita di Spill the Tea. Pokoknya tiap weekend kita ada di sini. Tunggu kita colek-colek lagi ya. Oke, terima kasih ya sayang udah hadir ya. Thank you, Terima Alina. kasih. Pemirsa setia Spill the Tea, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya hanya di Trans TV. Bye-bye.